Pernah nggak sih kamu ngalamin ketika kamu dicurhatin teman atau dicurhatin sahabat dan kamu tuh juga bingung untuk beresponnya gimana? Ya, jadi di sini aku akan sedikit berbagi aja ya, karena pertama ya ini pun saya alami sendiri gitu, dan menurutku ini juga hal yang cukup penting gitu. Nah, di sini aku akan berbagikan tips ya buat kalian biar kalian tuh menjadi pendengar yang baik gitu loh. Jadi kalian tuh sebagai orang dan sebagai sahabat tuh bisa mendengarkan cerita teman kalian dengan baik gitu. Karena menurutku ketika teman kalian cerita, berarti teman kalian tuh udah sepenuhnya percaya kepada kalian untuk menceritakan hal tersebut kepada kalian. Jadi jangan sampai ketika orang tersebut udah mempunyai rasa percaya kepada kalian dan ternyata kalian nggak meresponnya dengan baik. Jadi di sini aku akan sharing aja biar kalian juga tahu gimana sih cara ngerespon pembicaraan teman kalian atau curhatan teman kalian dengan baik ya. Jadi respon kalian ini juga sangat berpengaruh terhadap mental teman kalian ya. Jadi jangan sampai ketika kalian mendengarkan cerita dari teman kalian dan akhirnya malah menjadi down, malah menjadi tidak semangat lagi. Jadi saya akan memberikan tips-tips dan akan saya memberikan tahap-tahapannya apa aja sih yang harus kalian lakukan biar kalian tuh paham gitu loh buat menjadi pendengar yang baik. Oke, aku akan mulai dari kata-kata yang harusnya nggak kalian ucapin atau kalian harus mikir berulang kali untuk ngucapin hal ini. Biasanya yang sering diucapin ketika teman kalian cerita adalah ya sabar ya, yang kuat ya. Ini salah benar sih, karena ucapan-ucapan seperti ini kadang-kadang tuh posisi teman kalian tuh memang lagi terpuruk gitu loh. Jadi untuk ucapan sabar ini kadang-kadang juga kurang tepat karena perasaan sedih itu nggak bisa dihilangin sekejap mata gitu loh. Jadi menurutku biarkan memang kalau teman kalian atau sahabat kalian memang lagi sedih, ya biarkan di kesedihannya dulu, nanti ketika sudah mulai mereda baru kalian mungkin memberikan support. Jadi jangan langsung kita berikan kata-kata yang mungkin terkesan terlalu positif dan jadi malah membuat teman kalian tidak respect pada kalian ya. Untuk yang kedua, jangan selipkan cerita kalian ke cerita teman kalian. Jadi contohnya seperti ini, ketika teman kalian cerita, ketika teman kalian lagi sedih, ketika teman kalian lagi mungkin suasana lagi berduka, kalian mah nambah, aku mah lebih parah dari kamu, aku mah juga pernah ngalamin kayak gitu, aku mah juga pernah kayak gitu, itu mah gampang doang. Jadi menurutku ini kata-kata yang menurutku agak kurang sopan dan menurutku ini juga sangat tidak etis ya ketika diucapkan oleh teman atau sebagai orang yang mendengarkan gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh malah menyematkan kata-kata tersebut, karena ya memang hidup ini tuh beda-beda, orang ngalaminya tuh nggak sama gitu loh. Mungkin teman kalian tuh segitu tuh udah berat, sedangkan kalian mungkin bisa melewatinya. Jadi jangan sampai ketika teman kalian butuh teman curhat tapi kalian malah menyisipi dengan cerita kalian tersendiri, itu jangan sampai terjadi. Jadi ketika teman kalian curhat ya tolong dengarkan baik-baik. Ketiga ini biasanya seperti ini kata-katanya, mungkin gara-gara kamu kurang sedekah kali, mungkin gara-gara kamu kurang ibadah kali. Jadi kata-kata seperti ini mungkin akan sedikit terasa benar ya, tapi sebenarnya ini sangat tidak baik menurutku, karena ya tidak dipungkiri ya, karena orang sedih itu nggak bisa kalau dibilang banyak ibadah terus bisa nggak sedih terus gitu kan, juga nggak bisa. Jadi kata-kata seperti ini sangat tidak cocok dan sangat tidak sopan aja gitu loh untuk dimasukkan dalam percakapan dan curhat teman kalian gitu. Oke, lanjut yang nomor 4, ya jangan menerima curhat atau jangan mendengarkan teman kalian ketika kalian sendiri sedang sedih. Karena ya ketika kalian lagi sedih, mental kalian juga lagi posisinya lagi di bawah, kalian ketika mendengarkan teman kalian juga mungkin bakalan tambah sedih gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kalian juga kondisinya tidak fit, mungkin tidak enak kondisi mentalnya, jangan dipaksakan untuk mendengarkan cerita, karena bisa jadi ketika kalian tidak mendengarkan cerita teman kalian juga merasa, ini orang kok tidak mendengarkan ceritaku, atau ini orang kok malah sibuk dengan diri sendiri, padahal kalian memang posisinya juga sedang
pusing atau sedang bete gitu loh. Jadi pastikan kondisi kalian juga lagi baik-baik aja. Dan apabila nanti akhirnya kalian harus memberikan solusi, ya coba tolong tanyakan ke teman kalian yang mungkin lebih bisa untuk menemani teman kalian curhat gitu ya. Jadi coba tanyakan ke teman kalian yang lain dulu, atau coba tanyakan ke sahabat-sahabat kalian yang lain yang mungkin kondisinya lebih baik dari kamu. Baik, mungkin itu kata-kata yang sekiranya jangan sampai kalian ucapkan ketika kalian curhat ya. Ini untuk tips-tipsnya buat kalian yang harus saya tekankan pada kalian, jangan sampai melupakan tips-tips ini karena ini benar-benar penting buat kalian ya. Yang pertama yaitu usahakan banyak mendengar. Jadi kebanyakan orang cerita, kebanyakan orang yang mendengarkan cerita itu kadang-kadang tidak mendengarkan terlebih dahulu. Kadang-kadang di tengah temannya lagi cerita langsung dipotong atau langsung ditolak gitu aja. Enggak, perasaan dia kayak gini, padahal temennya ini mau mencurahkan hatinya, mencurahkan perasaannya ke kamu, tapi kamu kadang-kadang udah defense dulu, udah nolak dulu, udah ignore dulu. Jadi jangan sampai hal-hal ini akan terulang lagi, karena ini bisa memberikan dampak negatif ke teman kalian. Yang kalau teman kaliannya tuh misal nilai sedihnya itu 7 jadi 9 gara-gara kalian kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan sampai, apalagi buat cowok-cowok ya yang sering kayak ini, tapi tidak terkecuali cewek ya. Jadi turunkan dulu ego kalian ketika kalian mendengarkan cerita. Yang nomor 2, refleksikan cerita teman kalian ini ke kata-kata. Misalnya teman kalian sedih, misal lagi sedih ditinggal pacarnya mungkin ya, coba aja bilang ke temenmu, kalau kamu tuh lagi sedih ya, kamu ketika ditinggal pacarmu, atau kamu lagi sedih ya gara-gara kamu nggak bisa ikut ujian gitu. Jadi ulangi aja kata-kata si pencerita biar kamu tuh terkesan mendengarkan ya. Ketiga yaitu posisikan kalian di posisi pencerita. Jadi sebagai pencerita kalian juga pasti maunya didengarkan kan. Nah ini kalian tuh harus memposisikan ketika posisi kalian tuh lagi sedih gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kalian lagi happy-happynya mungkin, atau kalian lagi seneng-senengnya diceritain sedih, kalian tuh malah membawa suasana tuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal teman kalian tuh malah lagi memang lagi sedih gitu loh. Jadi jangan sampai kalian tuh malah membawa suasana yang tidak enak, atau kalian malah membawa teman kalian jadi lebih terpuruk lagi, atau merasa tidak dihargai, atau merasa tidak dianggap seperti itu. Gitu aja sih dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, share ke teman kalian juga biar teman kalian juga ngerti, share ke sahabat-sahabat kalian atau share ke pacar kalian biar pacar kalian tuh bisa ngerti gitu loh, gimana sih cara mendengarkan yang baik, atau sahabat kalian tuh juga ngerti. Jadi kan sama-sama enak tau ketika orang bisa saling mendengarkan, orang bisa saling mengerti tentang perasaan orang lain, lebih bisa berempati kan, seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.